Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak-Bapak berada pada hari ini. Apa kabarnya semuanya? Baik, terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat menyampaikannya dengan baik ya Tuhan. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu ini. Dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, firman Tuhan diambil dari Maleakhi 1 ayat 1 hingga 6. Demikian bunyinya. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tuhan mengasihi Israel. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang guru bagi serigala betina. Apabila Edom berkata, kami telah dihancurkan, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh saja membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Orang akan menyebutnya negeri kefasikan dan bangsa yang dimurkai Tuhan selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar melampaui wilayah Israel. Persembahan yang cemar. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapak, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina namamu? Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari Maleakhi ini saya mengambil topik, yaitu mengenai ketika kasih Allah dipertanyakan, yaitu dari raja yang terluka. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pernahkah saudara-saudara atau bapak dan ibu merasa bahwa hidup ini tidak berjalan seperti apa yang bapak doakan? Pernahkah bapak dan ibu, saudara-saudara merasa kecewa kepada Tuhan? Mungkin saudara-saudara, bapak-bapak tidak pernah mengucapkan dengan mulut, tapi di dalam hati bapak-bapak, saudara-saudara, pernahkah muncul suara kecil itu? Tuhan, kalau engkau benar-benar mengasihiku, mengapa hidupku seperti ini? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita sering mempertanyakan itu di dalam hati kita. Pagi ini, saat ini, saudara-saudara, izinkan saya bawa saudara-saudara, bapak-bapak, masuk ke sebuah kisah yang sangat pribadi, yaitu sebuah kisah tentang luka kasih yang tidak diakui. Saya coba mengambil suatu ilustrasi demikian. Adalah seorang kisah seorang ayah yang dilupakan. Demikian ceritanya. Bayangkan ketika ada seorang ayah, ia adalah seorang yang sederhana. Ia tidak terkenal, tapi ia setia. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit untuk bekerja. Ia menyekolahkan anaknya, menyuapi, merawat ketika sakit, berdoa dalam diam setiap malam saat seluruh rumah tertidur. Ia tidak punya banyak harta,
tapi ia memberi semua yang ia punya demi anak-anaknya. Waktu berlalu, anak itu bertumbuh besar, cerdas, kritis, dan sibuk. Hingga suatu hari, ketika sang ayah sedang duduk di ruang tamu, anak itu pulang dengan wajah dingin dan berkata, katakan demikian, anak itu berkata demikian. Ayah, aku cuma ingin tahu satu hal. Apa pernah ayah benar-benar mengasihiku? Mendengar itu, saudara-saudara, sang ayah terdiam. Dunia seakan berhenti berputar. Lidahnya keluh, dadanya sesak. Semua kenangan yang dulu terasa penuh kasih, hari itu dihapus oleh satu kalimat sinis. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah isi hati Tuhan dalam Maleakhi 1. Ia bukan sekedar berbicara kepada bangsa Israel, tapi dia sedang menumpahkan luka hatinya. Di Maleakhi 1 ayat 2 dikatakan, aku telah mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Ini bukan pertanyaan teologis. Ini adalah gugatan sinis. Tuhan berkata, aku sudah mencintaimu. Tapi umatnya berkata, buktinya mana? Apakah bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara, bisa merasakan betapa pedihnya kalimat itu di telinga Tuhan? Bayangkan saudara-saudara, Tuhan yang telah memilih bangsa ini sejak dalam kandungannya, Tuhan yang membebaskan mereka dari Mesir, dan Tuhan yang membangun mereka kembali setelah pembuangan, ini harus mendengar. Engkau tidak pernah benar-benar mengasihi kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita pun tidak berbeda hari ini. Coba mari kita jujur. Kita hidup di zaman yang mirip dengan zaman Maleakhi, di mana dunia semakin sinis, orang makin pintar, tapi makin dingin secara rohani. Ibadah jadi rutinitas, bukan relasi. Bahkan dalam gereja, banyak yang menyanyi, banyak yang melayani, banyak yang memberi, tapi hatinya lupa. Banyak dari kita mungkin tidak berkata langsung, tapi hidup kita sering menunjukkan sikap, Tuhan, kalau engkau sungguh mengasihiku, kenapa pernikahanku hancur? Kalau engkau sungguh mengasihiku, kenapa anakku menjauh? Kalau engkau sungguh mengasihiku, Tuhan, kenapa doa-doaku belum engkau jawab? Pertanyaan itu terdengar seperti suara umat di zaman Maleakhi. Pertanyaan itu bisa jadi adalah suara hati kita hari ini. Hari ini, saudara-saudara, Tuhan masih berbicara. Saudaraku, kabar baiknya adalah Tuhan tidak diam. Tuhan tidak membalas sinisme itu dengan keringan. Sebaliknya, ia menjawab. Ia menegur karena ia mengasihi. Di kita meyakini bukan surat kemarahan. Ini adalah surat cinta dari raja yang terluka. Bukan raja yang menuntut kekuasaan, tetapi Bapa yang menginginkan kembali hati anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita akan menyelami surat itu. Kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan, bahkan ketika umat melupakannya. Kita akan melihat bagaimana penyembahan yang kosong melukai hati Tuhan. Di sini kita akan melihat bagaimana teguran Tuhan adalah undangan pulang ke pelukan kasih-Nya. Pertanyaannya bukan lagi, apakah Tuhan mengasihi kita? Melainkan, apakah kita masih menginginkan kasih-Nya dan hidup untuk menghormatinya? Mari kita buka hati. Bukan hanya telinga, karena hari ini Tuhan tidak hanya ingin mengajar kita. Tuhan
ingin menyentuh hati kita dan memanggil kita kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bayangkan sebuah kerajaan besar. Di istana agungnya, sang raja duduk dengan kesedihan mendalam. Ia telah memelihara rakyatnya sejak awal. Ia membebaskan mereka dari musuh. Ia memberi mereka kota, memberi tanah, memberi hukum dan nama. Ini suara rakyat itu sampai di telinganya. Katakan mungkin, raja benar-benar pernah mengasihi kami. Tentu raja itu terluka. Begitulah suasana batin Allah saat berbicara melalui Maliaki. Ini bukan membuat penuh murka. Ini adalah surat dari seorang bapa, dari raja yang hatinya remuk karena dilupakan. Kitab Maliaki dibuka bukan dengan kutukan, tapi dengan aku telah mengasihi kamu. Namun dijawab dengan dulu. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, setelah kembali dari kembangan di Babel, umat Israel hidup dalam kekecewaan. Di mana kekecewaan itu muncul ketika janji Mesias belum digenapi. Kekecewaan itu muncul, tanah mereka tandus. Kekecewaan itu muncul, hidup mereka tetap miskin. Kekecewaan itu muncul, mereka dijajah oleh Persia. Dan kekecewaan itu muncul, bait suci yang dibangun ulang tidak seperti yang dahulu. Dari semua ini, lahirlah sebuah perasaan yang mungkin kita kenal. Kalau Tuhan mengasihi, kenapa hidup kami tetap sulit? Ini bukan pertanyaan informasi. Ini gugatan batin. Ini adalah sinisme. Dan sinisme adalah tanda bahwa iman telah terguncang oleh realita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca di Maliaki 1 ayat 2-3 dikatakan demikian, aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah engkau itu saudara Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun bagi serigala betina. Saudara-saudara, aku telah mengasihi kamu. Katakan tadi demikian. Dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami itu juga jadi pertanyaan. Nah, Tuhan menjawab dengan sebuah pelajaran sejarah, yaitu tentang Yakub dan Esau. Dikatakan demikian, bukan Esau itu saudara Yakub, tapi aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ini bukan soal kebencian emosional. Ini tentang pemilihan kovenantal atau pemilihan kovenantal. Edom adalah keturunan Esau, telah dihancurkan dan tidak dipulihkan. Israel adalah keturunan Yakub, tetap hidup meski lemah, tapi mereka masih dipelihara. Ini adalah kasih yang tidak berdasarkan kondisi, tapi keputusan kekal Allah. Lalu apa yang kita pelajari di sini? Oleh karena itu, jangan ukur kasih Tuhan dari kenyamanan. Ukur dari fakta bahwa saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu masih dijaga, masih diampuni, masih dipanggil namanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca di ayat 6, mengatakan, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini Bapa, di manakah rasa hormat kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah rasa takut kepadaku? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata, bagaimanakah kami menghina
namamu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam saya sebutkan lagi, jika aku ini Bapa, di manakah rasa, di manakah hormat kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah rasa takut kepadaku? Di sini saudara-saudara, Tuhan melihat umat yang tetap beribadah, tapi korban mereka adalah cacat, korban mereka buta dan pincang. Ibadah tidak hilang, tapi makna dan hormatnya telah lenyap. Dan para imam menerima korban itu tanpa keberatan. Mungkin memberi daging basi kepada tamu terhormat. Inilah yang diberikan umat kepada Tuhan yang Maha Suci. Bagaimana kita menerapkannya, saudara-saudara? Hari ini, saudara-saudara, kita tetap datang ke gereja, tetap menyanyi, tetap memberi. Tapi, saudara-saudara, saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu, memberi yang terbaik atau hanya sisa? Apakah hati saudara-saudara, bapak-bapak, dan ibu sungguh menyembah atau hanya mengikuti ritual? Di ayat anak ini, saudara-saudara, ditujukan langsung kepada para imam. Mengatakan begini, kamu menghina namaku. Tapi mereka menjawab, bagaimana kami menghina kamu? Ini adalah kebutaan rohani. Mereka tidak merasa bersalah. Mereka sudah terlalu menjalankan ibadah tanpa rasa takut. Namun Tuhan berkata, kamu mempersembahkan yang tidak layak. Kamu mencemari mezbahmu. Artinya, saudara-saudara, gereja masa kini butuh pemimpin rohani yang takut. Bukan hanya motivator, bukan sekedar manajer, tapi adalah seorang imam yang menjaga kesucian altar dan membawa umat masuk ke dalam kehadiratnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dikatakan tadi, bagaimana engkau mengasihi kami? Ini tentu adalah pertanyaan sinis. Ini bukan karena dia tidak tahu, tapi karena lupa. Yaitu lupa kenapa? Lupa bahwa Tuhan sudah memelihara. Lupa bahwa Tuhan sudah mengampuni. Lupa bahwa mereka masih hidup karena kasih karunia. Dan inilah akar dari ibadah palsu. Pelayanan asal-asalan dan hati yang dingin. Artinya, kita pelajari di sini, saudara-saudara, bahwa lupa akan kasih Tuhan adalah jalan menuju kehampaan rohani. Tapi mengingat kasih Tuhan adalah langkah awal menuju pertobatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di sini kita pelajari dari malaikat ini, Tuhan tidak diam. Dia tidak memutuskan hubungan. Teguran dalam malaikat ini adalah suara cinta, suara kasih yang rindu dipulihkan. Dikatakan demikian, mereka boleh membangun kembali, tapi aku akan merobohkannya. Artinya di sini bahwa Allah ingin umatnya mengerti, bukan pembangunan fisik yang ia cari, tapi adalah pembangunan hati. Artinya di sini, saudara-saudara, teguran Tuhan adalah tanda harapan. Jika dia masih menegur, berarti pintu pertobatan masih terbuka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akhiri yang satu kebenaran yang kuat. Katakan, aku telah mengasihi kamu. Kata-kata ini bukan nostalgia. Kata-kata ini pernyataan realitas. Saudara-saudaraku, Bapak-bapak dan Ibu, jika saudara-saudara, bapak-bapak dan Ibu pernah merasa kecewa pada Tuhan, jika bapak-bapak dan ibu merasa ibadah bapak dan ibu mulai hampa, dan juga jika saudara-saudara, bapak dan ibu lupa bagaimana Tuhan telah memelihara hidup bapak dan ibu, maka hari ini saudara-saudara, dengarkan suaranya. Katakan, aku masih mengasihi. Ulanglah. Jangan persembahkan sisa.
persembahkan hidup. Jangan bersikap sinis. Ingatlah, aku adalah Bapamu dan Rajamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, jika katakan lagi demikian di Maliaka ini dikatakan, jika aku ini Bapa, di manakah rasa, di manakah hormat kepadaku? Jika aku ini Tuhan, di manakah rasa takut kepadaku? Saudara-saudara, hari ini jawablah pertanyaan Tuhan itu dengan hidup. Katakan demikian, Tuhan, Engkaulah kasihku. Aku mau pulang. Aku mau menyembahmu dengan segenap hatiku. Bukan karena diberkati, tapi karena Engkau layak. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bertobat. Bukan karena takut dihukum, tapi karena kita sadar kita sudah dikasihi lebih dari yang kita tahu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya mencoba mengilustrasikan ada seorang ayah mendengar anaknya berkata demikian, "Ayah, aku tidak pernah merasa dikasihi." Tentu ia tidak menjawab dengan kata-kata, tapi diam-diam membuka sebuah kotak kayu tua dari bawah tempat tidur. Di dalamnya tersimpan foto-foto masa kecil, catatan pengeluaran sekolah, surat doa yang lusuh, dan potongan tiket rumah sakit ketika anak itu dulu dirawat. Ia menyerahkan kotak itu kepada anak itu. Anak itu membacanya. Satu persatu, air mata jatuh di pipi. Ia akhirnya sadar, selama ini aku terlalu sibuk menuntut kasih, hingga aku lupa mengingat kasih yang sudah diberikan. Saudara-saudara, di tengah dunia yang semakin sibuk, Tuhan datang membuka kotak kenangan kasih-Nya. Dia tidak datang dengan guntur dan petir, tapi dengan suara lembut. Aku telah mengasihi kamu. Kamu mungkin lupa, tapi aku tidak. Kamu mungkin kecewa, tapi aku tetap setia. Lalu, apa poin-poin yang kita pelajari di sini dari Maliak ini? Ada 4 poin yang ada 5 poin yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah kasih Tuhan adalah fakta sejarah, bukan sekedar perasaan. Artinya, saudara-saudara, Tuhan menunjuk kepada sejarah Yakub dan Esau. Bukti kasih Tuhan tidak harus datang dari situasi kita saat ini. Salib Kristus adalah bukti puncak kasih-Nya ke rumah, bukan karir atau keadaan. Artinya, saudara-saudara, jangan tanyakan demikian. Mengapa Tuhan tidak mengasihiku? Tanyakanlah demikian. Sudahkah aku sungguh percaya dan mengingat kasih itu? Poin kedua yang kita pelajari di sini adalah penyembahan sejati lahir dari penghormatan, bukan kebiasaan. Artinya, saudara-saudara, umat Israel tetap beribadah, tetapi dengan korban cacat. Mereka tidak berhenti beribadah, tetapi mereka berhenti menghormati. Artinya di sini, saudara-saudara, dikatakan, apakah ibadahku hari ini benar-benar menghormati Tuhan? Apakah aku mempersembahkan yang terbaik atau hanya rutinitas? Poin ketiga, saudara-saudara, pemimpin rohani harus memulihkan takut akan Tuhan. Artinya adalah imam-imam menyetujui korban yang hina. Ibadah cemar dimulai dari altar yang disalahgunakan. Artinya, jika bapak-bapak dan ibu adalah seorang pemimpin, kembalilah kepada doa dan kekudusan. Jika bapak dan ibu, saudara-saudara adalah jemaat, doakan dan dukung para pemimpin yang takut akan Tuhan. Poin keempat yang kita pelajari adalah lupa akan kasih Tuhan menyebabkan kemunduran iman. Di sini kita pelajari, yaitu ketika Israel bertanya sinis, bagaimana engkau mengasihi kami?
hari ini tentu lupa adalah akar sinisme. Sinisme adalah akar kekeringan roh. Dan pelajar di sini adalah bahwa disiplin rohani terbesar adalah mengingat. Ingat firman Tuhan. Ingat salib. Ingat pemeliharaan Tuhan. Poin kelima adalah teguran Tuhan adalah tanda bahwa ia belum menyerah. Artinya, saudara-saudara, Meleaki di sini bukan pesan kutukan. Ini adalah seruan kasih. Jika Tuhan masih berbicara, berarti masih ada harapan untuk pulang. Artinya, saudara-saudara, jangan abaikan teguran. Jangan tunggu dihancurkan. Dengarkan suara kasih yang memanggil lebih dulu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lihatlah. Dunia boleh berubah. Lihatlah, ekonomi bisa guncang. Lihatlah, gereja bisa kosong. Lihatlah, pelayanan bisa lesu. Tapi satu hal tidak pernah berubah adalah Aku telah mengasihi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini Tuhan tidak memaksa Bapak dan Ibu, saudara-saudara untuk percaya. Dia hanya meminta satu hal. Dikatakan demikian, ingatlah, hormatilah aku, pulanglah kepada aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita ingat tadi, seorang anak kecil yang tadi membaca isi kotak dari ayahnya. Apakah saudara-saudara masih ingat tadi cerita tadi? Tentu setelah ia menyadari semua pengorbanan yang telah dilakukan ayahnya, ia hanya bisa menangis. Ia tidak perlu lagi bukti baru, karena semua bukti sudah ada. Ia hanya perlu mengingat hari ini, saudara-saudara. Tuhan sedang membuka kotak kasih-Nya di hadapan kita, yaitu adalah salib Kristus, nafas yang masih kita hirup, iman yang masih kita miliki, gereja yang masih berdiri. Nah, karena itu jangan tunggu Tuhan harus berkata, membuktikan kasih-Nya. Kasih-Nya sudah cukup. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau mengikutinya? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkaulah yang selalu bersama dengan kami Tuhan, supaya kami selalu mengingat ketulusan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Ajari kami Tuhan selalu berbuat kasih, selalu berbuat kasih pada orang lain Tuhan. Ajari kami Tuhan, supaya kami dapat melakukannya. Dan Saudara Kudus-Mu Tuhan bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, bersama dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.